warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat datang untuk kelas 10 yang baru saja beranjak dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Welcome ya, menjadi siswa SMA gitu kan. Jadi sebelum lanjut bagaimana proses pembelajarannya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan, ya kan? Tak kenal maka ta'aruf. Jadi siapa sih sebenarnya yang ada di balik video ini? Siapa sih sebenarnya yang bersuara ini gitu? Hello Cem Squad. Jadi kalau biasanya nih ibu menyebut siswa-siswa kimia ibu itu Cem Squad gitu kan. Kayak gengnya kimia gitu. Jadi kenalkan ya, nama ibu itu Bella Pratiwi SPD. Di sini ada nih kata-kata Sun MPD atau ongoing. Jadi dalam tahun ini ibu dalam proses studi pasca sarjana atau studi S2. Ibu lagi S2 di Universitas Riau. Doakan ya tahun ini selesai S2-nya tahun 2020 ini. Selain kalian mengenal ibu via WA, biasanya kan kita komunikasi via WA nih. Bisa juga mencari Instagram ibu atau follow Instagram ibu dengan nama @bellapratiwi_ 2 kali. Atau Facebook ibu Bella Pratiwi. Dan email ibu bellapratiwi2611@gmail.com. Selanjutnya, di sini selamat datang ya sebelumnya untuk anak-anak ibu yang belum pernah mengenal ibu atau yang telah kenal tapi belum pernah masuk di kelas ibu gitu kan. Welcome to my class in chemistry class. Enjoy ya dengan kelas ibu karena di kelas ibu ini tidak terlalu serius-serius amat kok. Jadi kalau misalkan perkenalan secara tatap muka, biasanya anak-anak ibu yang lain tuh pada bertanya, kenapa sih ibu memilih kimia gitu? Kalau alasan ibu tuh simple, kimia itu terlalu banyak misteri. Kenapa ibu bilang begitu? Karena di sekitar kita, bahkan di dalam tubuh kita itu ada yang namanya kimia, ada ion-ion. Jadi siapa yang pernah melihat orang-orang yang tersentrum, itu adalah karena tubuh kita itu ada aliran listriknya. Dalam tubuh kita tuh ada ion. Ion itulah yang menciptakan adanya aliran listrik. Selanjutnya kimia itu menarik karena dia bermisteri tadi, kemisteri-kemisterinya itu terlalu banyak. Jadi kimia itu sangat menarik. Kimia itu sulit. Ya, awal-awal ibu kenal kimia itu sulit. Bagi mereka yang tidak mau mendalami kimia itu sulit. Tapi kalau kita telah terjun di dalamnya, kimia itu menjadi asik. Seperti kata-kata yang ada di picture sebelah ujung sini yang menyatakan, bro, kimia itu sulit ya. Serius bro, kata si teman satunya lagi. Padahal kimia itu tidak begitu sulit. Tapi kalau dipelajari ya, kalau cuma dilihat, ya sih kimia itu berisi teori-teori, kalkulasi atau hitung-hitungan, dan juga rumus-rumus. Tetapi tidak seperti itu kimia itu. Jadi kalian bisa mendescribe sendiri bagaimana pandangan kalian kimia itu. Bagaimana sih kimia itu menurut saya gitu. Seperti kata-kata motivasi dari Stephen Hawking yang menyatakan bahwa however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed. It matters that you don't just give up. Jadi katanya bagaimanapun kita memandang kehidupan itu dengan sulit, maka akan terlihat sulit. Tetapi jika kita selalu melakukannya secara terus-menerus, insya Allah kesulitan itu pun tidak akan selalu menghampiri kita dan sukses yang kita dapat. It matters that you don't just give up. Jadi tergantung kita. Intinya jangan pernah menyerah gitu. Selanjutnya di sini ada seorang wanita sedang memegang Erlenmeyer. Ini Erlenmeyer ya, ada cairan biru. Siapa sih dia? Dia ini adalah seorang wanita kimiawan, fisikawan yang sangat berprestasi di zamannya. Padahal di zaman dahulu itu, wanita itu sangat jarang sebagai saintis atau sebagai penemu gitu kan. Dia menemukan dan dia menciptakan X-ray. Siapa yang tidak tahu X-ray bisa dicek. X-ray itu apa ya? X-ray itu suatu alat untuk mendeteksi gitu. Baginya itu nothing in life is to be feared. It's only to be understood. Jadi baginya itu hidup itu jangan pernah ditakuti, tapi bagaimana cara kita untuk memahami kehidupan tersebut dan bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita anggap sulit tadi gitu.
Oke, lanjut the topiknya nih. Yang paling penting itu the rules in my class. Jadi bagaimana sih kontrak belajar di dalam kelas ibu gitu. Yang pertama, di mana-mana sih yang kalian ketahui pasti ada namanya buku. Baik itu buku paket atau buku cetak, buku catatan, dan buku latihan. Ini dipisah ya, buku catatan dan buku latihannya wajib disampul rapi. Jadi saat pandemiknya telah berlangsung atau telah selesai, bakalan akan adanya pengumpulan tugas. Bisa jadi ibu kumpulkan, dan jika tidak disampul rapi dan bukunya tidak dipisah, tidak akan ibu periksa. Ya, ini udah ada konsekuensi awalnya ya di kontrak belajar. Pertama kali telah ibu sampaikan buku disampul rapi. Oke, selanjutnya wajib memiliki sistem periodik unsur. Baik itu kelas 10, 11, dan 12 wajib memiliki sistem periodik unsur. Bagaimana sih Bu model sistem periodik unsur itu? Ini sistem periodik unsur seperti gambar yang di pojok ini, tabel periodik unsur kimia. Inilah dia sistem periodik unsur. Di mana dapatinya, Bu? Di mana cara kita mendapatinya, Bu? Tinggal kita pergi ke fotokopi atau ke toko buku, tanya, Pak, ada jual sistem periodik unsur nggak? Nah, pasti ada di sana. Oke. Selanjutnya, pelajari materi sebelum masuk ke jadwal kimia karena akan adanya kuis dadakan baik di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Sistem penilaian Ibu sama seperti guru-guru lain, yaitu ada absen 15%, tugas dan kuis. Tugasnya bisa berupa latihan dan catatan, kuis 25%. Ulangan harian itu 30%, ujian semester 30% itu penilaiannya. KKM, nilai KKM atau ambang batas yaitu kelas 10 dengan nilai 70. Jadi kalau di bawah itu otomatis sudah remedial atau perbaikan. Selanjutnya KKM kelas 12 yaitu 80. Jadi jangan takut di pembelajaran Ibu tidak terlalu serius-serius amat, tapi intinya ikuti saja alurnya, ikuti semua arahan, apa-apa tugasnya dikerjakan. Jadi kalau ada tanya jawab, ayo kita ikut diskusi tanya jawabnya. Ada nilai-nilai keaktifan yang Ibu ambil di sini ya. Oke, kayaknya hanya sekitar itu saja perkenalan kita pada saat hari ini atau pada saat kalian melihat video ini. Enjoy with my class. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung follow atau DM di IG Ibu, bisa langsung WhatsApp di grup kelas kita dan juga bisa di email ibu2611@gmail.com. Baik itu pengumpulan tugas atau nilai-nilai harian bisa ada yang ingin komplain gitu kan, kalau di WA kadang kepenuhan bisa langsung ke email. Jadi sekian Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya.